malam-malam. Selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Balik lagi di Sore Ceria. Masih bareng sama Naura sama Nindi juga. Spesial. Yes. Naura seperti biasa bertemu lagi dengan bulan Ramadan berarti bertemu lagi dengan Bapak Ustaz. Betul. Jadi memang spesial. Jadi selamat datang kembali di Studio Pro 2 Makassar untuk Pak Ustaz Dr. Muhammad Asriyadi SHD MTHI. Ya. Dan pastinya spesial sekali karena jarang-jarang bisa ketemu langsung sama Pak Ustaz. Ya kan? Jadi betul-betul harus kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Yes, apalagi gitu. ini bisa langsung dilihat juga di YouTube-nya kita. Kalau tahun lalu kayak bagaimana kayaknya orangnya Ustadz Asriyadi. Iya, iya, betul, tahu, teman betul, Pro 2 betul. bisa dilihat di YouTube-nya kita di Pro 2 RRI Makassar. Dan nanti juga di TikTok di @rri_pro2 Makassar. Dan tema kita untuk hari ini Pak Ustaz adalah tentang upgrade diri di bulan suci, definisi makna dan juga hakikat Ramadan. Yes. Gitu. Pemilihannya juga nggak sembarang ya Pak Luar Ustadz biasa ya. ini. Ngeri banget materinya ini. Iya, tahu. Tapi sebelumnya Pak Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kakak Nora, sehat. Kakak Nindi sehat. Alhamdulillah. Tambah sehat setelah ada Masya Ustadz di sini. Iya betul, memberi warna lagi. Tabarakallah. Berarti puasanya sudah asli ini kalau gitu. Iya tahu, bukan palsu-palsu ini, bukan puasa palsu nah. Bukan juga. Tapi curiga kan Nindi ini puasa palsu. Nanti dilihat tidak boleh. Jangan. Oke, mungkin Pak Ustaz boleh langsung di-sharing ke teman Pro 2 terkait tema kita hari ini tentang definisi makna dan hakikat Ramadan, dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan juga langsung dari teman Pro 2. Baik, terima kasih Kakak Nora, Kakak Nindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala ramadhana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdha amma ba'du. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, para pendengar dimanapun kita berada, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kita masih diberikan nikmat untuk bersua, sehingga alhamdulillah pada hari pertama puasa kali ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa ya, terutama nikmat pertemuan di studio. Kemudian nikmat kita bisa mendengar dan bertemu kembali dengan ya orang-orang cerianya Pro 2, alhamdulillah. Ya, tentu rasa syukur dibaluti untayan kata alhamdulillah kita ucapkan, di mana alhamdulillah itu bukan sebatas kata atau kalimat yang diucapkan ketika bersyukur, tetapi alhamdulillah itu adalah doa, di mana insya Allah akan membuat kita setiap diberikan nikmat oleh Allah, maka minimal kalimat sederhana kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah nanti dari kalimat berubah menjadi aksi nyata dalam kehidupan, sehingga ketika Allah berikan kita nikmat sehat, kita perbanyak ibadah. Ketika Allah berikan kita nikmat rezeki, kita perbanyak untuk berbagi. Ketika Allah berikan kita nikmat ilmu, kita jadikan ilmu itu untuk mencerdaskan dan mencerahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman Pro 2 yang berbahagia, makna dan hakikat Ramadan tentu setiap tahun berulang ya. Tapi apanya yang perlu kita upgrade? Yang perlu kita upgrade adalah kualitasnya, bukan sebatas beragam aktivitas ibadah yang banyak kuantitasnya. Maksudnya apa? Kalau kualitasnya itu berarti harus ada pendalaman. Tidak boleh lagi hanya sebatas kita puasa syariat, ya. Kalau puasa syariat itu hanya sebatas rutinitas, ya. Tapi kualitasnya bisa saja turun. Lalu bagaimana mengupgrade dari syariat menjadi sangat bermakna? Ya, kalau misalnya
kita faham bahwa puasa itu adalah aktivitas ibadah yang menahan makan, minum, berhubungan bagi suami istri yang sah, ya, yang sah saja tidak boleh. Nah, bagaimana yang tidak sah? Jangan lalu. Kalau ada yang tidak sah melakukan, yakin Kak di blender. Ya, bukan mungkin di blender, pasti di bulldozer. Tapi tempatnya di mana? Bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Ya, ya. Jadi tidak boleh dilakukan itu mulai terbit fajar, sadik sampai terbenam matahari. Jadi sesuatu yang boleh tapi dilarang, berarti di situ ada makna. Di situ ada tujuan, di situ ada peristiwa yang luar biasa, sehingga yang ingin ditagih sebenarnya adalah bagaimana bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini teman perdua yang berbahagia, agama ini adalah momentum kita mau diatur oleh Allah. Bukan kita yang mau mengatur Allah. Bahkan hakikat ibadah yang mau kita lakukan adalah hakikatnya itu kita yang diatur, kita yang diarahkan. Makanya jangan kita yang sok-sok mau mengatur Allah. Ya, salat misalnya sudah ditentukan waktunya. Jangan kita ciptakan waktu baru mau salat. Tetapi harus sesuai dengan kitab mauquta, sesuai dengan apa arahan dan anjuran yang telah ditetapkan. Puasa ada waktunya. Sehingga ya ketika Nabi sudah mencontohkan puasa itu, maka lakukan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi hakikatnya adalah menahan. Apa sih sebenarnya yang mau ditahan? Ya. Nah, kalau misalnya kita mau makan, kita punya makanan di dapur kan, apa bahasa Inggrisnya itu ero-ero tadi? Itu bahasa Inggrisnya. Ya, saya kira bahasa Inggris itu ya. Mau tak mau kita makan, kita punya makanan makan, kita punya minuman minum. Tapi tatkala Allah mengingatkan kepada kita untuk mengatur ritme makan dan minum itu, ternyata ketika mampu kita lakukan, menunjukkan kita orang yang beriman, menunjukkan kita orang-orang yang taat, dan menunjukkan bahwa kitalah orang-orang yang siap diatur oleh Allah. Fungsi kehidupan kita dua. Pertama adalah Abdullah. Abdullah itu adalah hamba Allah. Ya, hamba itu kan ya kita tahu bahwa hamba itu diatur ya. Kemudian yang kedua khalifatullah fil ard, itu khalifah itu wakil. Berarti kita mewakili Allah untuk apa? Untuk membuat kondisi semakin teratur, bukan hancur dan kacau balau. Ramadan akar katanya itu adalah ramda. Apa itu ramda? Ramda itu semacam pembakaran atau dibakar. Apa sih yang dibakar? Ya, jangan bilang yang dibakar ini Ustadz kulitku karena ndak pakai kak skincare atau ndak pakai kak sunscreen keluar rumah siang-siang ya. Ya kurang lebih sebenarnya begitu, tetapi jangan lihat fisiknya. Bukan fisiknya kita yang mau dibakar sebenarnya, tapi apanya kita yang mau dibakar. Yang mau dibakar itu adalah kondisi hati yang kadang kikir galam paku jambatan ya, yang susah memberi, kadang akut keras hatinya, itu sebenarnya yang mau dibakar supaya hatinya menjadi lembut. Ada kadang kata-kata yang sulit terkontrol, dengan sadar bahwa dalam kondisi saya saat ini berpuasa, kata-katanya itu yang perlu dilembutkan. Atau mungkin perlu dulu minta maaf, mungkin kata-kata kita sempat biadab sebelum masuk Ramadan. Nindi. Ya, hati-hati. Itu langsung istighfar sendiri toh Pak Ustaz. Sempat biadab, mungkin dalam tanda kutip sengaja atau tidak sengaja kurang ngajar. Ya akhirnya Ramadan ini mengajak kita bagaimana semakin beradab. Ramadan ini membuat kita semakin kata-katanya terpelajar, kata-katanya kita ramah. Sehingga ketika terjadi perubahan dari kasar tadi menjadi lemah lembut, dari biadab tadi menjadi beradab, jadi kurang ngajar tadi menjadi terpelajar, berarti hakikat makna puasa itu sudah mulai meresap di dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Kita al-imsak di situ. Apa itu al-imsak? Ada yang kita tahan. Kita tahan yang dulunya
Apapun yang mau kita ucapkan, apapun yang mau kita makan, apapun yang mau kita lakukan. Tetapi karena kita merasa bahwa bulan Ramadan ini hadir, bagaimana memperbaiki pribadi saya, mengupgrade pribadi saya, akhirnya kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik, kita semakin menjadi pribadi yang lebih taat. Akhirnya apa? Insya Allah terupgrade lah kualitas takwa yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Kenapa bisa? Karena kita siap diatur oleh Allah. Dan kalau kita siap diatur oleh Allah, siaplah mendapatkan ridhonya, karena insya Allah warda bima qasamallahu lakum takun aghnan nas. Siapa yang ridho atas pemberian atau ketetapan Allah, niscaya dia akan dikayakan. Apa yang dikayakan? Bukan cuma rezekinya, kesehatannya, produktivitas kesehariannya, kebahagiaan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya apa? Dia menikmati takdir yang Allah tetapkan kepadanya karena dia siap mengikuti tuntunan agama ini yang tidak sebatas menjadikan agama ini sebagai tontonan. Di situ kakak. Oke. Baik, itu dia tadi ya. Jadi kita mau diatur di bulan Ramadan ini. Betul. Sama tadi emang banyak-banyak yang harus ditahan ya Ustadz ya. Kayaknya juga Gensi juga termasuk yang sering komen-komen di sosial media iya, tuh. betul. Ustadz itu kayaknya juga mesti ditahan-tahan deh juga, teman-teman. Itu juga perlu itu. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki di bulan Ramadan ini, bukan hanya sekedar perkataan, jari-jari juga. Jari-jari juga itu sudah termasuk. Jadi ya oke, mungkin tadi sedikit terlupa ya. Ya termasuk yang ditahan itu jari-jari kita dalam mengklik sesuatu, karena kayaknya sekarang itu hati itu terlambat berprasangka dibandingkan jari mengklik. Betul. Lebih duluan jarinya nih, lebih duluan. Betul. Ya, karena kalau hati itu kan biasanya muncul ketersinggungan dari mata. Ya, dan sumber ketersinggungan dari mata itu ternyata apa yang diklik dari hati, dari jari. Nah, apa yang diklik itu kadang-kadang yang membuat kita tersinggung. Makanya yang perlu juga kita kontrol bukan cuma mata membaca apa yang ada di depan mata, tetapi sesuatu yang kita share di ujung jari kita masing-masing. Semakin kita mampu mengontrol diri, semakin seimbang pola kehidupan kita, yakin dan percaya kita akan semakin sehat. Tapi kalau semuanya tidak terkontrol alias kebablasan, bisa saja kita sakit. Sesuatu yang berlebih-lebihan, apapun itu, pasti sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Apalagi kalau men-share sesuatu yang tidak layak untuk di-share atau membaca sesuatu yang tidak layak untuk seharusnya kita baca. Itu kakak. Itu baca Al-Quran Nindi. Betul, itu ya, yang perlu. Insya Allah kan memang harus ditargetkan. Iya, betul. By the way nanti kita kembali lagi Pak Ustadz sambil tunggu juga tanya-tanya dari teman Pro 2 terkait dengan tema kita hari ini. Jadi kita break dulu sebentar beberapa lagu sambil menunggu pertanyaan dari teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tanya boleh gabung di WhatsApp 0811 410 968. Bisa juga Instagramnya ya di DM di RRI_ Pro 2 Makassar. Atau yang dengerin via streaming juga bisa ikutan gabung di aplikasi RRI Digital. Oke. Kita break dulu. Mantap. Semakin banyak nyari hari ini. Semakin itu zaman-zamannya. Semakin banyak kerjanya. Semakin banyak aduh ya.
Balik lagi ditanya Pak Ustaz. Tanya-tanya dong. Iya. Iya. Jawab dong, iya ada tagline-nya. Kayaknya jawabanku ini apa tuh? Iya. Tanya Pak Ustaz, apa tuh? Betul. Pastinya masih bersama dengan Ustaz Asriyadi tentang tema kita hari ini, upgrade diri di bulan suci, definisi, makna dan juga hakikat Ramadan. Betul. Dan tadi sudah dijelaskan juga secara sangat-sangat jelas seperti apa sebenarnya makna dari Ramadan ini sendiri. Dan dari teman Pro 2 nih Pak Ustaz, ada beberapa pertanyaan juga mungkin boleh dibantu untuk dijawab. Nah, Saya yang jawab. Pak Ustaz dong. Jangan Boleh. nanti Boleh. nanti diarahkan sama yang hilang hara. Iya, betul, Jangan. tersesat soalnya. Iya, makanya Jangan nanti saya, betul. nanti sama-sama tersesat itu susah ya. Oke, ada pertanyaan nih Pak Ustaz. Ini dari Putri, katanya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana itu penjelasan tentang takwa ini Pak Ustaz dalam konteks kehidupan sehari-hari? Iya. Jadi takwa itu kalau dasar katanya itu takut ya. Kalau di dalam kamus bahasa Arab itu ditemukan ada khauf dengan ada khasyah. Khauf itu takut tapi takutnya ke makhluk. Biasanya kalau khauf ini kita dari Pro 2 mau pulang ke rumah, di tengah jalan ada anjing gila. Kira-kira kita mendekat atau menjauh? Menjauh. Pasti menjauh Kebetulan. kita. Menjauh. Kebetulan kita masih karena waras ya. Karena biasanya kalau mendekat berarti sama-sama gila. Iya, berarti bestie. Berarti Ya, bestie. betul ya. Ya betul menjauh karena siapa sih yang mau digigit atau diterkam dan lain sebagainya. Nah, tetapi ternyata kalau ke Allah itu tidak cocok kita menjauhi Allah. Justru kita takut kepada Allah, kita harus dekat. Kita harus respect, kita harus penuh rasa hormat dan segan kepada Allah. Makanya 5 waktu sehari semalam kita dipanggil, sebenarnya tujuannya itu bukan membuat kita jauh, justru membuat kita semakin dekat. Berarti takut dengan penuh kewaspadaan, penuh rasa cinta dan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada ayat itu mengatakan ittaqullah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Berarti kalau ketika kita mau baluti ketika kita mau tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, takwa itu di mana-mana ada takwa. Bukan cuma di masjid Kak Ninde. Ya. 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 Di studio juga ada takwa. Ya, sehingga ya tentu bahasan-bahasan yang kita keluarkan ya bahasan yang semakin kita bahas, semakin kita mendekatkan diri ke Allah. Para pejabat itu, kalau mohon maaf pejabat yang miring-miring ya. Ya. Kalau pejabat yang lurus kayaknya aman-aman sih. Iya. Maksud saya ya pejabat-pejabat Ini yang tersinggung biasanya saja. ada transaksi di balik meja misalnya. Di Ya. balik meja di situ ada Allah. CCTV-nya Allah ini mengalahkan CCTV-nya Pro 2. Mengalahkan CCTV tercanggih ya. Mungkin kalau sekarang ya CCTV itu menjangkau hanya di atas meja, tapi di balik meja tidak. Tapi kalau Allah CCTV-nya sebenarnya adalah di konsep takwa itu. Nah, jadi semakin kita melakukan sesuatu, semakin ada mawas diri bahwa di situ ada perhatian Allah, di situ ada pengawasan Allah, sehingga apa? Dia tidak salah perbuatan, dia tidak salah ucap, dia tidak salah tingkah, dia tidak salah kebijakan. Bahkan kalau posisinya pemimpin, semakin ada masalah yang dia hadapi, dia semakin adil terhadap menyelesaikan persoalan dari masalah-masalah tersebut. Jadi di ranah kehidupan manapun kita, di situ ada takwanya. Ya, jangan cuma bilang nanti takwa kalau sholat tarawih di masjid. Ya, betul. Tapi kalau tidak lebih tidur kan biasanya begitu ya. Atau dia puasa kalau ada orang yang lihat atau mau jadi bilang puasa Kak. Ternyata dia bucok. Ternyata ya dia puasa setengah hari. Ndak juga nindi toh. Iya, itu. mungkin besok tapi besok enggak tahu. Iya, Jangan. tapi tidak bisa dilihat besok. Maksudnya ya sembunyi sebelum dia datang siaran makan enak dulu di rumah atau singgah dulu makan coto. Ya Allah. Toh, ya misalnya ya ini kan permisalan. Berarti kalau seperti itu ya
takwa kita setengah-setengah. Justru takwa kita ini harus full. Dimanapun kita berada, di situ ada pengawasan Tuhan. Makanya selalulah waspada terhadap hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi semakin kita merasa dekat, semakin kita merasa diawasi, maka semakin kita merasakan bahwa ternyata di dunia ini saya tidak sendiri. Ada Allah yang menemani saya kemana-mana, dan ada pertolongan Allah ketika saya membutuhkan pertolongan. Di situ sebenarnya jalur takwa yang perlu kita hidupkan di kehidupan kita masing-masing, kakak. Oke, Ya. jangankan apa yang kita lakukan di balik meja, Ustadz di Iya. atas saja Iya. itu sudah Iya, ketahuan. sudah Betul. ditahu. tidak bisa memang bersembunyi. Nggak bisa. Itu. Oke, masih ada lagi mungkin Nindi? Oke, masih ada lagi ya Pak Ustaz. Ya, boleh, Ini mungkin silakan. mewakili pertanyaannya Gensi di setiap tahunnya. Iya. Oke. jadi Karena pertanyaan kadang Iya, selalu iya, iya. hadir. yang Oke. selalu ada. Nah, misalnya toh kalau bulan Ramadan itu selain puasa, amalan apa saja yang sebaiknya kita prioritaskan supaya kualitas Ramadan kita ini semakin meningkat, tahu Pak Ustaz? Baik. Pertama, jangan pernah tinggalkan amalan wajib. Ya. Jadi jangan bilang karena puasa ke ini Ustadz, ku tunda-tunda mi sholatku. Loyo Karena ki. dodong ini. Karena dodong ya. Bahasa Inggrisnya dodong di. Iya. Ya, cocok. Ya, karena dodong ki ya. Jadi tidak sholat enggak boleh. Justru yang wajib itu harus kita lakukan karena berkali-kali lipat. Tapi ada luar biasanya. Ada pandangan ulama kita mengatakan justru yang sunnah itu kualitas pahalanya seperti wajib. Nah, makanya kalau bilang ki amalan apa, lakukan miki amalan apa yang kita sukai. Yang penting bukan ero-ero tak toh, tapi maksudnya amalan yang memang tuntunan agama. Ya, misalnya mau diperbaiki atau mau ditambah kualitas sholat sunnahnya. Yang dulu dia kutu-kutu sholat tahajud misalnya. Ya sekarang sebelum sahur kalau bisa sholat tahajud ki. Toh, supaya lebih afdal lagi nanti pahala yang kita lakukan karena banyak tambahannya. Dulu mungkin malas sholat duha, ya. Padahal sholat duha itu luar biasa, pembuka rezeki, ya, pembuka jodoh, ya. Aduh, bismillah ya. Pembuka, Ustadz biasanya iya, tahu pembuka itu, rezeki. Iya. Tanya. itulah, ya, pembuka jodoh. Kalau dalam bahasa Bugis itu buka perkuseng. Nah, itu. Dan banyak hal lagi ya, makanya mulailah aktivitas kita dengan sholat duha. Kenapa? Banyak hal-hal kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang sulit dimudahkan, rezeki yang berada di bawah bumi diangkat agar dia berada di sekitar kita. Nah, itu perlu kita lakukan. Apalagi selain sholat itu tadi, ya upgrade juga kualitas baca Quran kita. Ya, sebenarnya ini terlambat, kakak. Kenapa saya mengatakan terlambat? Harusnya amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu starting pemanasannya itu di Rajab. Oke, harusnya curi Harusnya star. di bulan Rajab. Kita harus pemanasan memang di bulan Rajab, ya. Sama kalau orang mau ikut running ya, apalagi ikut lomba dan lain sebagainya, jangan langsung ikut turnamennya. Baru 10 kilo. Baru 10 kilo. Tapi ada kadang-kadang tujuannya katanya untuk bagaimana diet dan lain sebagainya. Cuma biasanya saya lihat kalau orang-orang running itu ya pemanasannya 5 menit, tetapi contohnya tetap jalan atau waksonya plus mil-milnya. Iya tahu. Setelah lari. Nah, bilang 3 kilo turun tetapi 5 kilo masuk. Bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah kadang-kadang. Iya. Itu. Ya. Makanya kembali ke tadi, pemanasannya kita di Rajab. Pemanasan baca Quran, sholat sunnah, bahkan puasa-puasa sunnahnya. Supaya apa? Ketika masuk bulan Ramadan, insya Allah kita full atau bahkan diistilahkan kita siap tempur di situ. Kenapa bisa? Ramadan ini adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan mengajita. Apalagi ya kalau puasanya kan tentu itu, puasanya sudah tentu. Terus belum tentu. Belum Ya. Iya. Kau itu Nindi. Nindi. Kerjanya Iya. keras. Kalau persoalan Bagaimana kalau itu? berhalangan
saya kira puasa ini sangat kurang berhalangannya, kecuali halangan. Iya, itu tidak bisa. Kalau halangan itu pasti. Atau misalnya sudah lahiran, ya, Oh, iya, karena dia harus bagaimana memberikan ASI bagi anaknya, ya. Kalau seperti itu kan toleransi. Kemudian sakit, karena puasa itu 4 syaratnya kita puasa. Pertama Islam ya Islam kita- jinin deh. ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Islam, dan bukan Islam KTP ya. Bukan tahu. Ya. Ya, setelah Islam balik. Sudah balik? Ya, balik. Umur Ya. Persoalan SMP bukannya itu bukan standar. Benar ya. Balik toh. Setelah balik itu harus berakal. Hai, agak diragukan ini dia Pak Ustaz yang poin ketiga. Ya, ukuran berakal itu biasa kita lihat ada orang minta maaf ya, bulan puasa pakaiannya robek-robek, ada kadang di pinggir jalan makan-makan. Kalau mau kayak seperti itu, Jangan puasa ya. jangan Masa puasa. lalunya beda Nindi tuh Pak Ustaz. Ya. Dulu saya begitu. Iya, dengan sekarang masa lalunya. Setelah berakal, dia harus mampu atau dia sehat, dia tidak sakit-sakitan. Kalau itu sudah berada pada diri kita, puasa kena kewajiban itu. Ya. Setelah itu amalan apa lagi yang perlu kita lakukan? Ya, kalau misalnya saya bisa merekomendasikan ya, rekomendasikan amalan yang perlu dilakukan ya upgrade ilmu. Oke. Jangan hidup tanpa ilmu dan kurang ilmu. Salah satunya keren, banyak-banyak ya dengar siarannya per 2. The best memang Pak Ustaz ini tidak ada kalah. Ya, Tidak kenapa salah bisa? lagi. Kenapa saya misalnya merekomendasikan kepada listeners ya? Ya karena ya yang kita bahas ini kan kebaikan, yang kita bahas ilmu, apalagi kita mau upgrade diri, beribadah dengan berilmu, berlipat-lipat ganda pahalanya daripada kita beribadah tanpa ilmu. Bahkan ada pesan ulama seperti ini, tidurnya orang berilmu itu lebih mulia daripada salat sunnahnya orang bodoh. Ya, jadi itu. Waduh, Jadi sepenting itu ilmu ya, di Pak itu. Ustaz. Kenapa? Karena orang berilmu itu ya Allah angkat derajatnya berkali-kali lipat. Tapi kalau orang bodoh memang kita kelihatan ibadah tetapi kosong. Ya, orang yang kadang teriak-teriak tidak jelas apa yang dia ucapkan, biasanya itu orang tidak ada ilmunya. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang kalem. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak terlalu banyak bicara tetapi mantap kerjanya. Itu kadang-kadang bisa memberikan sesuatu efek yang luar biasa. Makanya mari kita melakukan amalan-amalan bagaimana mengupgrade diri kita, bagaimana kita berilmu, dan ilmunya tentu harus jelas sumbernya dari mana. Jangan sembarang cari ilmu. Kalaupun misalnya kita mau ngilmu di YouTube atau ngilmu di Google, saya tidak menahan. Tapi sumbernya harus kredibel, ya. Jangan sampai YouTube ki, Google ki, TikTok ki sembarang di situ yang cerita atau kadang-kadang cerutu. Mau kita Bahasa Inggris. Ini termasuk Vicky juga belajar bahasa Inggris sebenarnya. Apa sih ya itu gue bilang toh. Kadang-kadang itu ya sembarang jadi bilang ya hati-hati. Tapi kalau selama sumber referensinya Quran, selama referensinya dari hadis, selama referensinya orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya, terimalah ilmunya. Dan ketika setelah kita dapat ilmu, jangan cuma konsep, teori dan omong doang. Iya. Sebentar menjelang maghrib kita makankan doang. Ya, Bahasa Inggris lagi tuh. ya, tapi kita perlu apa sekarang? Kita perlu bagaimana dari katanya menjadi nyatanya. Yang dulunya kalau kita punya ilmu sedikit, istilahnya lama-lama akan jadi bukit. Ya, jadi lakukanlah kebaikan-kebaikan. Dan yang selanjutnya adalah amalan yang perlu kita lakukan, rajin berbagi. Ya, betul. Rajin berbagi. Ya, tapi kalau di sini kayaknya luar biasa banyak sekali yang kita bagi ya. Mungkin kata-kata, inspirasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa nanti selain berbagi siaran dan selain berbagi inspirasi, ya berbagi harta kalau kita punya, misalnya. Ya.
Kenapa? Karena 2,5% harta yang kita miliki ada haknya bagi mereka yang membutuhkan. Dan salah satu hal yang perlu kita lakukan nantinya ada zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu adalah jiwa kita, di mana yang dikeluarkan adalah standarisasi di negara kita masing-masing. Ada makanan pokok yang kita makan, itu sebenarnya kenapa itu perlu dikeluarkan zakatnya, ya karena bisa saja yang kita makan ini pernah ada sesuatu yang mungkin minta maaf ya, pernah ada sesuatu yang salah cara masuknya atau salah mendapatkannya. Itu kadang bisa melahirkan penyakit jiwa di dalam jiwa itu. Dan setelah kita keluarkan sama dengan mengeluarkan, mohon maaf ya, kotoran jiwa yang ada di dalam diri kita melalui zakat fitrah itu. Makanya zakat fitrah adalah zakat diri. Tapi kalau zakat mal, zakatnya harta kita. Ya, bagaimana caranya mensucikan harta? Ya, sedekah atau zakat harta secara langsung. Kalau standarisasi zakat harta itu kan ya setara dengan 85 gram emas. Kalau misalnya kita sudah punya gaji dikalkulasi selama 1 tahun, setara itu haulnya, setara juga nisabnya, keluarkan. Tapi kalau tidak, ya bersedekah meki saja. Bersedekah semau dan semampu kita. Tidak perlu selalu ukuran sedekah itu harus banyak. Jangan, tetapi semampu kita. Kalau bisa ada istilahnya begini, seefektif dan seefisien mungkin, ya, karena pemberian itu dan berkahnya harta bukan diukur dari banyaknya, tapi diukur dari peruntukannya. Selama dimanfaatkan dan selama itu kebaikannya langsung mengalir, maka itu adalah sedekah terbaik kita. Jadi jangan tidak mau berbagi ketika kita punya sesuatu untuk dibagikan. Itu merupakan amalan-amalan yang saya kira yang harus dilakukan oleh para kaula muda saat ini. Ataukah misalnya kita punya hal inspirasi ya, yang inspiratif, itu share konten dan lain sebagainya, supaya bukan hal-hal yang nyeleneh saja yang muncul di media sosial. Kita punya kompetensi untuk men-share sesuatu dan itu bisa menjadi hal baik bagi orang lain, bagi para penonton, subscriber dan lain-lain, sampai subbreakernya ya. Itu bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris lagi. Ya, itu yang kita share ke orang supaya apa? Kita menyebarkan kebahagiaan. Jangan selalu menyebarkan derita yang melahirkan penderitaan, tapi sebarlah hal-hal yang positif supaya kita bisa saling membahagiakan. Itu kakak. Oke, jadi itu dia banyak banget yang bisa di-upgrade di bulan Ramadan, mulai dari ibadah, amalan, Betul. terus juga ilmu. Itu yang paling penting juga. Yang paling penting. Dan mungkin yang terakhir ya, boleh disampaikan sesuatu ke teman Pro 2 khusus di bulan Ramadan ini. Kalau kata anak muda zaman sekarang, kata-kata hari ini tahu Pak Ustaz? Kasih dulu ke teman Pro 2 kata-kata hari ini. Jadi kata-kata hari ini, kalau memang 4 syarat sudah ada di dalam diri kita untuk berpuasa, maka berpuasalah. Jangan sampai lewat ke bulan puasa baru ke mau berpuasa. Dan kalau kita tidak mampu membuat orang lain bahagia, jangan gara-gara kita menyebabkan orang lain bersedih. Kalau kita tidak mampu membuat orang lain sukses, jangan gara-gara kita menyebabkan kegagalan pada orang lain. Kalau tidak mampu mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sholat berjamaah di masjid terdekat di rumah kita, tanamkan bahwa qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wabillahi taufiq illa billah, wallahul muwaffiq ila tariqil haq. Salam sehat ki semua, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin sebelum datang hari raya Idul Fitri, dan semoga kita fitri semua sebelum kita difitrahkan oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Ustaz Muhammad Asriyadi hari ini, dan kita tunggu lagi kedatangannya di studio Pro 2 Makassar.
Insyaallah. untuk sharing. Mudah-mudahan bisa ketemu di hari dan terakhir. Iya, amin ya karena Amin ya Rab, amin ya Rab. betul. Soalnya sibuk juga beliau. Iya deh, waktu nami Pengajar juga memang. kan. Jadi Betul. bersyukur kalau bisa langsung Content datang di creator sini. juga loh. The sebenarnya best, nih. Mbak. Tapi kayaknya diam-diam dipendem terus. Iya, nih. Mau dilatih sama kakak Nindi. Salah satu followers Nanti beliau loh. nanti Kalau buka yang mau kelas follow juga konten boleh. kreator ya. Teman Oke. followan gitu. Baik, oke terima kasih dan sekian untuk tanya Pak Ustaz hari ini. Jangan lupa dengarkan terus setiap hari spesial Ramadan di Sore Ceria dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Nanti kita Yes. bakal balik lagi, cuma kita berdua karena Pak Ustaz masih banyak yang harus Oh, lanjut dulu dikerjakan. Ustaznya. Oke, jangan kemana-mana. Bye. Selesai Mi?